gue seneng banget dengan komedinya, dengan segala macam. Dia bisa membuat gue jadi seperti sekarang lah. Saya sebut karena memang komedi yang pertama gue kenal adalah komedi warkop. Jadi memang merasa udah kayak nggak tahu ya dibilang keluarga, tapi gue ngerasa kayak gue tuh intim banget. Jadi sama anak-anaknya pun udah berteman lama banget. Gue zaman Prambors dulu kan gue juga di Prambors, warkop juga di Prambors. Jadi kayak jalannya tuh kok kayaknya memang jenjangnya sama ya, Prambors dan jadi warkop DKI. Jadi kayak udah ngerasa seneng aja kita pergi. Ini kan dua-duanya udah teman lama gue juga gitu. Bro banget gitu ya bro. Santai bro, santai bro. Gitu. Ini kan memerankan sosok William Dono. Ini ada pressure nggak dari Desta sendiri? Kalau pressure mau nggak bisa bohong pasti ada lah ya. Cuman gue berusaha melawan, tadi gue bilang melawan diri sendiri untuk ya tadi itu Om Indro pertama nanya gue adalah berani nggak lo? Gitu. Ada firasat. Bapak ini wartawan ini. Jadi kalau ngomongin berani, pertama Om Indro jujur aja, gue boleh mikir sehari nggak? Gue mikir gitu. Yaudah, take your time. Gitu. Terus gue bilang, oke mas, gue berani. Oke. Tapi Mas Desta sendiri ngerasa nggak sih ada karakter mungkin Mas yang misalkan mirip sama William Dono? Kalau gesture ya, gue berasa beberapa pas nonton, kok ini Dono banget. Dulu sebelum gue diajakin ini ya, untuk bergabung ini, gue merasa kayak Dono ya bercandanya atau gesture. Jadi merasa kayak ya explore lagi aja di situ. Jadi mungkin tadi gue Om Indro hanya butuh 80%. Oke. Ini kemudian ada komunikasi dengan keluarga Mendiang Dono sebelum akhirnya memutuskan. Nah, sebelum ini kita sudah bertemu dengan keluarga dan anak-anaknya. Jadi nanya-nanya keseharian Pak D itu gimana. Jadi lebih tahu lah. Riset dulu berarti ya? Iya. Oke. Ada pesan nggak sih dari keluarga almarhum Dono? Pesan mungkin jangan gitu. Om Mario hanya banyak bercerita sih tentang almarhum Dono ya. Jadi mungkin kalau pesan-pesan ya diserahkan ke gua lagi pribadi, mungkin juga dari keluarga Om Kasino almarhum dan juga Pak D Indro juga menyerahkan pada kita. Tapi ya itu kita silaturahmi dulu lah, kita sungkem dulu, kita izin dulu gitu sih. Tapi dulu seberapa kagumnya itu dengan film Warkop dan seberapa mengikutinya? Gue dari kecil selalu. Pertama film Warkop keluar, hari pertama harus nonton sekeluarga. Segitu penuhnya itu bioskop antara. Enggak, Linggarjati murah tiketnya waktu itu. Serius Dulu beneran. bioskop cuma ada itu doang. Jadi bioskop media masalahnya. Oh iya betul. Betul saham. Udah mulai nyaman Mbak keteknya. Mas Vino dan Mas Tora, awal tahu Desta menjadi Dono, respon kalian seperti apa? Kecewa ya. Ini orang anjing ya. Iya, pokoknya sebetulnya kita berdua ya lumayan nungguin sih ya. Iya. Kapan sih mau ada warkop? Kalau nggak salah tahun lalu udah sempat mau ya. Iya. Tahun lalu udah sempat mau, cuman nggak jadi lagi. Kenapa? Belum dapat peran Dononya katanya. Sampai akhirnya jatuh ke Desta. Nah begitu jatuh ke Desta, wah ada miripnya sih. Sawah ada miripnya. Iya. Apa miripnya Mas? Apa? Ada nggak tahu lah pokoknya ada cuman Desta harus kemuka dikit loh. Sempat ngomong gitu. Ntar di AI gemuk gampang. Gampang. Ya, senang aja sih. Maksudnya emang Desta udah lama kerja bareng, bukan pernah kerja bareng, terus prediksi juga udah sama-sama, terus udah saling kenal satu sama lain. Saya sama keluarga Desta juga udah deket. Enggak segitunya. Enggak segitu akrabnya kita, Bro. Tahu diri lah. Maaf. Iya, jadi udah. Tapi sama Vino juga gue teman kita main sepedaan loh ya. Bareng sepedaan. Mas Vino gimana surprisingnya Kak Desta untuk bergabung di Warkop? Sebetulnya saya sendiri juga sebelum ke Desta kaget juga sih diajakin lagi sih sama Tora gitu, karena kan memang mereka pengen membuat Warkop DKI ini yang baru lagi gitu kan. Jadi kata Pak Indro tadi ya. Terus ternyata lembaga Warkop melakukan survei, riset, casting, tim Valkor gitu, dan akhirnya saya sama Tora dipanggil lagi gitu, alhamdulillah. Dan terus akhirnya Desta di bayat didaulat lah sebagai Dono. Kita sih seneng banget karena kalau urusan komedi sebetulnya Desta sama Tora duluan dibanding saya gitu. Dan kemarin udah berapa kali reading dan memang ternyata Desta emang kenal banget sama sosok, bukan cuma sosok Dono sih, tapi sosok Warkop dia kenal banget gitu, tahu banget. Jadi justru ini jadi amunisi yang baru lagi, peluru yang baru lagi buat tim Warkop ini gitu. Buat saya sih seneng banget. Dari look sendiri nanti dari pas reading itu look sendiri Lihat nggak jangan. dari looknya sendiri sudah ada penambahan atau kalau saya iya. Kalau looksnya Desta pasti akan ada penambahan. Begini aja udah mirip banget sebetulnya. Enggak lah. Enggak. Tapi ada beberapa yang ya itu. Ya kalau gigi pasti ya gitu. Sama rambut.
Mirip sih, mirip banget. Desta mirip banget. Suaranya terutama, suaranya mirip banget sama. Coba kasih lah dikit lah. Nggak bisa. Kasih dikit lah. Suara bisa. Ayolah. Enggak, apa sih? Cuman emang kita kan di sini sebetulnya kalau mau ngejar mirip atau nggak mirip 100% nggak akan mungkin gitu. Jadi kita emang lebih pengen Warkop ini nggak hilang dibicarakan gitu loh, dilestarikan terus. Jadi komedi-komedi pun juga harus baru. Makanya kenapa komedi konsultannya yang muda-muda kayak Diki, Dani Beler. Jadi semuanya tuh fresh gitu. Kalau misalnya nonton, bener tadi kata teman-teman media yang kalau misalnya nonton yang nostalgia doang, berarti namanya nggak ada generasi, berarti namanya nggak melestarikan. Karena yang nonton ya circle-nya itu aja gitu. Kita harus bisa nge-guide anak-anak muda sekarang. Kayak waktu yang pertama tuh Warkop DKI Ribuan yang pertama, kita dapat market baru gitu, anak-anak kecil udah kalau nonton udah manggil kasino ini padahal sebenarnya belum tentu dia nonton yang lama gitu. Hal kayak gini yang pengen kita coba ulang lagi tapi mungkin lebih baik lagi. Ada beban tersendiri nggak sih dari kalian bertiga memerankan tokoh legend? Saya lumayan, saya 102 kilo. Lumayan Bukan bebannya beban ini bukan angkatan kok. Bisa ngandar orang tolol. Bebannya. Sebetulnya bukan beban ya, Tor ya. Bukan beban. Kita lebih kayak ngerasa bless aja gitu. Kita kayak ngerasa kebanggaan aja gitu, bangganya. Jadi kita ada tertantangnya itu loh. Bangga sih, Bang. Kalau pressure sih jangan dibuat pressure sebetulnya, yang besar jangan ke situ. Tapi lebih kepada ini challenging banget buat kita gitu. Dan tadi seperti Vino bilang dan Pak Indro bilang bahwa seniman tuh tidak akan bisa tergantikan. Kalau kita mau berusaha seperti apapun juga tidak akan bisa. Iya. Seperti yang mereka menggantikan kayak Tora pun akan seperti itu, tidak akan pernah bisa menggantikan Tora. Vino Remake film Thor. ada nanti ya. Iya. Yang main Makanya siapa di film- Tor? Yang main siapa Tor? Siapa? Yang main kira jadi siapa? Om Indro lah. Oh iya. Makanya di film Warkop ini gue lebih milih untuk jadi gue, ntar biar Om Indro aja yang ngikutin gue. Jadi dengerin. Itu serius nggak? Tapi kita udah ketemu sama lembaga Warkop, anak-anaknya, mereka memang kasih wejangan, kasih ini, kasih apa sih sebetulnya yang mereka mau dan apa sih yang sebenarnya fans Warkop pengen gitu. Jadi kita udah dapet itu semua dan itu sudah dimasukkan ke dalam skrip gitu. Memang kita nggak bisa menuhin semua ekspektasi orang sih. Kan Warkop ini besar banget penggemarnya. Ada yang maunya kayak begini, ada yang mau kayak gini, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa kasih itu semuanya. Makanya Warkop ini dari Warkop 1, 2, 3, 4 semuanya tuh untuk apa ya, kayak oke, Warkop 1, 2 tuh untuk tim yang ini, Warkop 3, 4 untuk tim ini, nanti yang baru lagi untuk mereka yang pengen nih Warkop seperti ini. Jadi memang ini akan berjalan terus gitu. Tapi kan 1, 2, 3, 4 menurut kalian paling lucu yang mana? Yang kita ini Yang sekarang. 1, 2 lucu. 1, 2 lucu ya? Insyaallah. 3, 4 juga lucu kan? Insyaallah. Apa saya ini? Dono dulu almarhum juga dia sebetulnya orang yang sangat pinter, Aslinya. akademis segala Aslinya. macam, aslinya. Di situ hanya sebagai peran dia untuk jadi caster. Nah di sini pun gue menempatkan diri seperti itu. Mau di caster apa juga gue siap. Karena emang ya itu memang konsep kita. Gitu. Trio Warkop tuh kan 3 orang ini tuh nggak cuman komedi aja gitu. Mereka tuh punya pola gitu. Kayak misalnya Indro tuh playmakernya. Nanti yang apa namanya yang ngegolin misalnya Kasino. Tapi habis ngegolin itu selalu ada impact, dampaknya itu pasti selalu Dono. Iya, bahkan karena Dono adalah ujungnya, makanya orang-orang sering bilang kita nonton film Dono gitu. Nah itu jadi beban. Nah, ini nanti dia setelah ini nanti kita nonton film Desta, gitu. Monyet lu. Mimpi ini pun enggak. Dulu berfoto dengan mereka waktu zaman gue masih kecil itu Fotonya mimpi. ya, ini ada di sini fotonya. Nah, kira tadi Repotin orang ini. itu mimpi karena kita pengen banget foto dengan mereka, pengen ketemu mereka. Tapi sekarang untuk memerankan almarhum Pak Dono dan tergabung dalam proyek ini, bahkan bermimpi pun enggak, dan ini tiba-tiba terjadi aja gitu. Desta satu-satu orang udah pernah ketemu sama 3-3 lo belum kan? Belum ya, Desta yang pertama kali. Nggak mau pakai lauk katanya. Dia yang intermittent fasting. Centil deh sutradaranya IF. Oke. Harus karena dihabisin, ini kan ya. simbol. Harus dihabisin dan saat ini juga Mas Erwin dihabiskan. Semoga sukses untuk film Warkop DKI-nya Bang Erwin. Terima kasih. Dibuktikan kepada teman-teman media bahwa dimakan nasinya. Enggak benar, ini memang Ya, nasinya itu iya ada doanya di situ. Ritual. Iya loh, disampaikan Nggak semua boleh. loh. Nggak ayo coba.
Ini satu Indonesia Ya, ini menyaksikan. semua akan. Ayo. Oke. Dan Mas Indro dipersilakan untuk menerima tumpeng berikutnya. Kebetulan katanya Mas Indro senang cabenya aja ya. Bisa nggak usah dikomenin nggak, ini ritual. Anda jangan ikut campur ya. Dari tadi. Nah, Anda berantem terus ya Tristan. Aku Indi bukan Anda. Terima kasih Mas Indro, sukses. Dan yang berikut kepada perwakilan lembaga Warkop. Putra tercinta dari almarhum Mas Dono, Aryo dan Satrio akan membagikan potongan tumpeng secara ikhlas kepada Desta. Lu yang maju dong. Ayo, silakan. tetap tuaan gua, tenang aja. Adik-adik apa kabar? Enggak dong. Iya. Putra dari almarhum Mas Dono, Mas Aryo, Mas Satrio memberikan kepada Desta secara tulus dan ikhlas. Ayo adik-adik. Bukan terpaksa. Ada kerang nggak kerang? Sama kikil. Enggak apa aja udah. Pak boleh nggak usah pakai mic, lo cuma terima doang. Maaf, ini tolong disimpan aja. Matikan kalau perlu. Ya, ya. Silakan, Mas ambilnya bukan buat porsi dirimu ya, ini buat Desta. Ingetin aja, ingetin takutnya. Mas Aryo, Mas Satrio memberikan untuk penerus Mas Dono yaitu Desto. Foto dong, foto ya. Foto-foto. Desta di tengah, iya. Nanti tinggal di stiker aja yang tengah ya. Baik, oke. Terima kasih untuk doa restu yang diberikan dari almarhum putra almarhum Mas Dono, Aryo dan Satrio. Semoga bisa dilanjutkan, bisa memberikan hiburan untuk film Warkop DKI. Kepada Vino yang akan membawa peran Kasino dalam film Warkop DKI. Terima kasih Mbak Hana. Baik, doa kita juga untuk Mas Kasino ya. Terima kasih. Ya, iya. Coba tangan, oke. Hadiah memberikan dan juga Harley memberikan kepada Tora yang berperan sebagai Indro Warkop. Yeay. Segitu cukup. Boleh foto, oh Salim, gitu sopan ya, oke. Foto dulu, Tora boleh tengah, Tora tengah. Terima kasih teman-teman. Mas Indro mungkin sekarang juga ikutan foto di situ ya. Oke, baik. Benar-benar asik ya, benar. Terima kasih.